Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuzuli Rahmarana dengan NIM 0805 1182 126020 dari kelas B Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Jadi di sini saya akan membuat respon akhir materi pemetaan mangrove menggunakan NDVI dari praktikum penginderaan jauh kelautan. Jadi untuk proses pertama yaitu kita akan melakukan koreksi pada data yang akan kita olah. Jadi yang pertama saya akan share screen. Nah, jadi untuk yang pertama kita buka aplikasi QGIS, lalu klik SCP, lalu ke Pre-Processing, lalu ke Landsat. Kemudian kita masukkan data Landsat 8 yang telah kita download. Nah, seperti ini, lalu masukkan file MTL-nya. Lalu, oke, lalu diklik Apply DOS 1, atmospheric, lalu Run. Kemudian kita buat folder baru. Di sini saya memasukkan di C, buat folder mangrove. Nah, udah. Ini udah pilih folder, lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, maka koreksi yang dilakukan sudah selesai. Jadi selanjutnya, untuk proses selanjutnya kita buka aplikasi ArcGIS. Jadi kita langsung ke Add Data, kemudian cari file yang tadi. Berapa? Ini. Nah, lalu kita bakal add band 1 sampai band 7. Nah, udah, kalau udah langsung add yes sampai keluar. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita klik search, lalu kemudian kita ketik composite band, composite band. Nah, lalu kita klik. Nah, selanjutnya untuk di input rasternya kita masukkan band 1 sampai band 7-nya tadi secara berurutan satu persatu. Nah, lalu untuk output rasternya kita buat di sini tadi. Hmm, wait. Saya mau bikin mangrove file. Di sini kita buat filenya menjadi geodatabase. File geodatabase ini lalu buat composite. Nah, lalu save. Lalu oke. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika proses kompositnya sudah berhasil, maka peta yang kita ambil itu bakal berubah warna kayak ini. Di sini saya memang sengaja mengambil pulau yang lumayan kecil seperti ini. Jadi dia berubah jadi warna biru kayak gini. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan Indo SHP, klik data tadi, kemudian cari tempat kita menyimpan eh, Indo SHP-nya. Hmm,
Nah, ini lalu add. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, lokasi pulau yang saya ambil itu berdekatan dengan Bengkulu. Jadi berdekatan dengan Bengkulu sini. Nah, kalau udah itu kita klik search lagi, lalu ketik project raster. Project raster, kita klik. Nah, habis itu untuk input rasternya itu kita masukkan hasil dari composite tadi. Kemudian untuk output rasternya kita masukkan lagi di file database tadi. Di sini saya beri nama hasil raster. Save. Untuk koordinat sistemnya ini kita menggunakan eh, PM GS di Southern. Untuk koordinat sistemnya itu saya menggunakan WGS 1984 UTM Zone 48S karena eh, Pulau Enggano itu masih masuk ke dalam daerah Bengkulu. Jadi saya menggunakan yang 48S. Lalu oke. Kemudian oke lagi. Kita tunggu sampai proses rasternya selesai. Nah, ini kan hasil rasternya itu udah selesai. Lalu selanjutnya kita eh, ke editor, lalu start editing. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik hidup kabelnya, continue. Kemudian pada ide kabelnya itu kita klik, terus klik kanan. Habis itu kita klik open attribute table. Nah, jadi di sini kan udah terlihat wilayah-wilayahnya. Kemudian kita klik ini yang di pojok kiri. Habis itu klik eh, kemudian ke select by attribute. Lalu kita klik provinsi. em, klik yang provinsi, lalu klik ini. Habis itu ke get unique values. Nah, habis itu kita pilih Pulau Enggano kan itu kan di masuk ke provinsi Bengkulu. Jadi kita kliknya Bengkulu, lalu apply. Nah, untuk yang di bold warna biru ini tuh kita eh, hapus aja. Nah, kayak gini. Nah, jadi dia nyisain tinggal yang provinsi Bengkulu aja. Kemudian kita klik lagi yang tadi, select the attribute lagi. Habis itu ini dihapus dulu. Habis itu klik kabupaten. Kemudian klik ini dan get unique values lagi. Nah, karena Pulau Enggano itu masuk ke Kabupaten Bengkulu Utara, jadi kita klik Bengkulu Utara. Lalu apply. Kemudian kita yang di box biru itu kita eh, silang aja, kita delete. Nah, untuk yang bukan ini kita delete aja lagi. Karena ini udah dikit, jadi kita ngehapusnya itu manual aja, gak apa-apa. Nah, setelah kita hapusin bagian Bengkulu yang lainnya dan menyisakan Bengkulu Utara. Jadi saat kita lihat di SHP-nya itu tinggal di bagian Pulau Enggano lagi. Nah, habis itu ini kita close aja gak apa-apa ini juga. Nah, lalu kita ke editor lalu stop edit. Setelah itu kita pesan. Yes.
Setelah itu kita klik search lagi, habis itu ini kita pindah dulu, habis itu kita ketik klik klik aja begini, yang data management. Kita pilihnya yang data management. Habis itu untuk input rasternya itu kita klik yang hasil raster. Lalu untuk output externnya kita pilih itkabu ini. Untuk output rasternya kita pilih di mana tempat kita menyimpan. Di sini saya beri nama hasil klik. Nah, kayak gini. Lalu save. Save. Lalu klik OK. Kita tunggu. Kalau hasil klipnya udah selesai, lalu untuk kamunya itu kita pindahin dulu ke yang paling bawah. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu kita zoom dulu. Habis itu untuk di composite band-nya itu kita ubah untuk yang warna merah itu diubah menjadi band 6. Habis itu untuk yang hijau diubah menjadi band 5 dan yang biru diubah menjadi band 4. Untuk hasil raster dan hasil klip juga seperti itu. 6, 5, 4. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk di tahap selanjutnya itu kita masuk ke tahap pendikitan. Untuk yang pertama itu kita mendigit. Untuk yang pertama itu di bagian hijau tua. Jadi untuk pendikitan kita menggunakan ini draw polygon ini. Draw polygon. Nah, untuk yang pertama ini jangan yang terlalu besar. Kira-kira seperti ini. Lalu untuk yang kedua yaitu daerah aliran, di mana alirannya itu aliran sungai. Nah, untuk di Pulau Enggano itu rata-rata hampir tidak ada, bukan tidak ada, tapi sangat minim. Nah, salah satunya itu di bagian sini. Kita menggunakan yang di sini saja. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita digit. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mendigit pemukiman, daerah pemukiman. Nah, di sini kita digit lagi untuk yang pemukiman. Nah, seperti ini. Untuk yang keempat itu kita akan mendigit bagian awan. Awan di sini. Nah, seperti ini. Jika sudah melakukan 5 pendikitan, selanjutnya kita klik training sample manager ini. Ini. Kemudian kita klik yang paling ujung. Habis itu ini simpan. Namanya signature. Lalu klik simpan. Habis itu kita close aja ke bawah, lalu ke classification, lalu klik maximum likelihood ini, maximum likelihood classification. Kemudian untuk
eh, input rasternya itu kita masukkan hasil klip. Nah, habis itu untuk input signature filenya itu kita masukkan yang kita save tadi. Nah, ini signature SKS. Nah, habis itu untuk outputnya itu terserah kita masukin apa aja. Eh, Kayak gini, langsung selesai. Nah, jika maksimum likelihood classification-nya sudah tampilannya sudah seperti ini, lalu maaf, jadi untuk yang tadi itu terjadi kesalahan pada penyimpanan hasil signature-nya. Jadi yang disimpan itu cuman yang hasil signature satu, yang isinya cuma ada 5 warna. Jadi untuk tahapan selanjutnya itu kita klik hasil signature-nya, habis itu klik properties. Nah, untuk di unique values-nya itu untuk yang pertama itu eh, kita beri warna clear green yang hijau tua. Lalu untuk yang kedua itu kita beri warna hijau muda. Untuk yang ketiga, oh ya, untuk color scheme-nya tadi itu kita ganti dulu warnanya. Jadi warna ini. Habis itu yang ketiga itu kita beri warna-warna merah. Yang kedua itu tadi hijau muda. Habis itu yang ketiga merah. Yang keempat itu warna kuning. Dan yang kelima itu warna kuning muda. Hmm, ini. Lalu untuk labelnya juga kita ubah. Untuk yang pertama itu vegetasi. Yang kedua itu non-vegetasi. Yang ketiga itu badan air. Yang keempat itu pemukiman. Dan yang kelima itu awan. Lalu kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita klik Windows, klik Image Analysis. Ini kita pindahin dulu. Eh, habis itu kita klik ini di option Image Analysis-nya. Nah, untuk di NDVI-nya itu untuk red band-nya itu 4 dan infrared band-nya itu ada 5. Lalu kita centang scientific output-nya, lalu oke. Kemudian kita centang yang hasil klip sama pilih hasil klip, habis itu em, klik ininya, lalu klik NDVI atau ada gambar eh, kayak daun gitu di bawah sini, terus itu klik. Nah, jadi tampilannya bakal kayak gini. Jika sudah seperti ini, itu kita eh, klik pada hasil NDVI-nya, habis itu klik kanan, lalu klik properties. Nah, untuk di classify eh, no, untuk di stretch-nya dulu, itu kita pada simbologi itu kita eh, buat warnanya dari merah ke hijau, seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Habis itu untuk di classify itu labelnya kita ubah menjadi, untuk yang pertama itu non-vegetasi, vegetasi. Untuk yang kedua itu T titik, T titik kehijauan sangat rendah. No, rendah. Habis itu untuk yang ketiga itu T titik kehijauan rendah. Untuk yang keempatnya itu T titik kehijauan kehijauan sedang. Dan untuk yang kelima itu T kehijauan tinggi. Tinggi.
dan kita ubah warnanya jadi merah ke hijau. Ini lalu oke. Selanjutnya ini untuk image analysisnya kita close aja. Lalu ke Windows kita klik katalog. Habis itu ke di mana kita eh, tempat kita menyimpan filenya. Lalu ke new, habis itu ke set file. Ini new set file. Habis itu untuk future type-nya itu kita pakai yang polygon. Nah untuk eh, koordinat sistemnya itu kita menggunakan yang seperti yang tadi sesuai dengan tempat wilayah yang kita ambil. 48 lalu oke. Oke. Habis itu kita klik start editing. Kita klik new save file tadi. New save file, continue. Nah, habis itu kita ke editing Windows. Habis itu ke klik feature. Klik new save file-nya. Lalu step selanjutnya itu kita mendigit lagi. Jadi untuk yang kita digit itu adalah sebaran mangrove-nya. Nah, biasanya itu kita menggunakan sigap KLHK itu untuk melihat sebaran mangrove di tiap wilayah, di setiap wilayah di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, jadi tapi untuk situsnya sendiri itu sedang bermasalah sepertinya karena tidak bisa dibuka. Jadi saya di sini kita buat lagi. Lalu kita klik ini, lalu kita klik yang sudah kita digitasi tadi. Kalau udah, kita klik di editor, lalu klik merge. Kemudian kita klik OK. Habis itu di editor, save edit, lalu stop edit. Selanjutnya yaitu di menu save file tadi, itu kita klik kanan, lalu klik open attribute table. Nah, habis itu kita klik table option, habis itu add field. Untuk namanya itu kita beri nama luasan. Untuk tipenya itu kita beri teks, lalu oke. Kita besar aja. Nah, untuk luasan ini kita klik, lalu klik kanan, habis itu calculate geometry, yes. Untuk propertinya ini tetap di area, tapi untuk unitsnya itu kita tetapkan di hektar atau HA. Lalu oke, dan yes. Nah, ini adalah hasil luasan dari data yang sudah saya buat. Nah, ini untuk petanya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.